Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita mengisi bainal maghrib wal isya dengan sama-sama kita bermuzakarah, berdiskusi untuk menambah wawasan keilmuan kita, merefresh ingatan kita. Malam hari ini diskusi kita adalah tentang beberapa janji Allah terhadap orang yang beriman, janji-janji Allah kepada umat Islam. Namun sebelum kita sampai di sana, kembali kita melengkapi diskusi kita pada ta'am, bahwa keselamatan jasad itu ada pada sedikit makan. Wasalamatur ruh fi qillatil asam. Keselamatan roh itu, kita sudah berdiskusi tentang adab-adab makan, kemudian berdiskusi tentang makanan-makanan ruh, ya. Maka sedikit kita membaca beberapa hadis Nabi tentang bagaimana sih fadilah daripada
selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin selamat agama, kata ahli hikmah, maka berselawatlah kepada Nabi kita, berselawatlah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat adalah satu-satunya amalan jamaah. Sengaja tidak sengaja kita baca, tetap kita dapat pahala. Ikhlas tidak ikhlas kita baca, tetap berpahala. Kita sambil-sambil duduk atau tidak sengaja kita membacanya, tetap kita dapat ganjaran pahala. Itulah kehebatan selawat. Maka kita sebagai umatnya yang beriman, umat baginda Rasulullah SAW, luangkanlah waktu kita untuk berselawat kepada beliau. Karena dengan kita membaca selawat, kita telah membuktikan bahwasanya kita adalah termasuk umatnya yang cinta kepada beliau. Nah, beliau juga sangat cinta kepada kita. Apa sih keutamaan salawat? Mari kita baca hadis Nabi. Inna awlan nasa bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling utama bagiku nanti pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yakni siapa yang paling banyak membaca salawat. Yang pelunggu sami sudah baca salawat? Sudah. Masalahnya berapa kita baca salawat? Berapa banyak kita baca salawat? Jadi orang yang dekat dengan Nabi pada hari kiamat paling aula itu adalah yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Dari Ali karamallahu wajhah, Nabi juga bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa baina Allah ta'ala hijabun hatta yusalli sahibuhu ala Muhammadin fa iza fa'ala dzalik khuriqal hijabu wastujiba ad-du'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada doa yang kita panjatkan jamaah setiap hari illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijab, melainkan di antara doa-doa yang kita baca dan Allah itu ada hijab. Apa itu hijab? Tirai, penghalang. Jadi doa kita tidak sampai adangnya ini ki, adangnya ada tirai. Untuk membuka hijab itu, tirai itu, penghalang itu, hatta yusalliya sahibuhu, hatta yusalli sahibuhu ala Muhammadin, sampai dia membaca selawat kepada Nabi kita. Nampak kita berdoa niki jamaah, kita awali dengan apa? Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Awalnya hamdalah, kemudian selawat. Bahkan nanti sebelum kita mengakhiri doa, kita juga membaca selawat. Nah, fa iza fa'ala zalik, kata Nabi, kalau ini kita lakukan, mentegawa ya niki khuriqal hijab, maka hijab itu, kata Nabi, tirai itu, penghalang itu akan tersingkap. Bukan cuma tersingkap, wastujibad du'a, doa kita dijawab. Satu sisi ada berpendapat langsung saja minta sama Allah, boleh. Boleh langsung, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan kita minta supaya jauh dari neraka.
boleh-boleh saja. Tetapi masalahnya adalah Nabi mengingatkan kepada kita bahwa doa yang kita panjatkan akan terhalang oleh hijab itu ya. Tirai itu tidak sampai kepada Allah sehingga kita baca selawat. Pada itu jamaah, doa kita sendiri atau berjamaah, dimanapun kita berdoa, awali dengan selawat. Intinya mempercepat dikabulkannya, mempercepat proses dijawabnya doa-doa kita. Berikutnya, qala Zaid bin Habbab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Zaid ibn Habbab, kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul munzalal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul munzalal muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka wajib dia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Kemudian disebutkan fi Zubdatil Wa'izin, dalam kitab Zubdah Al-Wa'izin, Nabi juga pernah bersabda, man shalla alayya ta'ziman li ja'alallahu ta'ala min tilka salah malakan lahu janahani, janahun bil masyriqi wa janahun bil maghribi wa lijalahu tahtal ardi as-sabi'ah wa unuquhu muttasilun bil arsh wa yaqulu Allah ta'ala li hadzal malak salli ala abdi kama shalla ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Nabi juga bersabda, barang siapa membaca selawat ta'ziman li, itu sebagai tanda penghormatan kepadaku, mengagungkan aku, kata Nabi, maka Allah akan menjadikan pada setiap selawat yang dibaca itu malakan, satu malaikat. Bayangkan ini, selawat terbaca jadi malaikat nih jamaah, di mana malaikat itu lahu janahani, dia memiliki dua sayap. Pasti bisa terbang jamaah, okay? Malaikat Jibril saja sayapnya berapa jamaah? 600 malaikat Jibril. Tapi ada malaikat lebih besar juga, namanya malaikat Mikail. Itu malaikat yang menurunkan hujan. Jadi dia punya sayap, janahum bil masyriq wa janahum bil maghrib. Sayapnya ada di timur dan sayapnya ada di barat. Masya Allah. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah, kemudian kakinya itu sampai di bawah bumi yang ketujuh. Wa unuquhu muttasilun bil arsh, dan lehernya itu tersambung dengan arsh. Masya Allah. Wa yaqulu Allah lihazal malak, ini beli malaikat ke jamaah, Allah berkata kepada malaikat itu yang punya dua sayap, yang sayapnya dari masyriq sampai maghrib itu, apa kata Allah? Salli ala abdi, sampaikan selawat kepada hambaku. Doa, kalau malaikat itu memberi selawat itu maknanya doa ya, doa. Sampaikan selawat kepada hambaku, kata Allah. Kenapa Allah memerintahkan kepada malaikat itu? Kama shalla ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dia udah berselawat kepada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar ini, malaikat itu fayusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Malaikat tadi itu jamaah terus menerus itu baca selawat sampai hari kiamat. Si bacaan niki jamaah, kita yang membaca selawat. Makanya mari jamaah jangan entengkan selawat. Ya minimal selawatnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak juga selawat yang lainnya. Kalau pelunggu mau nasyidkan milih sidang ngegolang sila aganda ada becat bosan. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi selawat banyak, tinggal kita jamaah milih kita membaca tuh ndek. Berikutnya jamaah, Zukirtu fi tafsiril Lubab, disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Lubab. Atani Jibril, kata Nabi, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Wa Israfil, aku juga didatangi oleh malaikat Israfil. Wa Israel, aku juga didatangi oleh malaikat Israel. Wa Mikail, aku juga didatangi oleh malaikat Mikail. 4 niki jamaah, 4 malaikat mendatangi Nabi. Pertama Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Apakah sekarang malaikat Jibril sudah habis tugasnya? Sudah pensiun? Tidak jamaah. Kan wahyu niki darah wahyu kan ke? Sudah sempurna Quran 30 juz, 114 surat. Sudah sempurna kan? Tapi ternyata tugasnya masih ada. Apa itu? Menyampaikan ilham kepada makhluk Allah, baik kepada manusia ataupun kepada binatang, hewan. Kemudian Israfil tugasnya apa? Meniup trompet, mendekatkan pemahaman. Kalau anak TK kita bilang sangkakala, pusing dia. Apa sih itu Pak Guru sangkakala? Niup trompet, oh ya. Dan saat ini katanya memang sudah memegang. Ini trompetnya sudah dipegang, sudah di mulut jamaah. Tinggal nunggu perintah. Israfil, tiup wah. Misalnya Sumatera wah banjir. Tiup wah nangkaka. Wah kami menilai masjid siap wah. Kan kita wafat di masjid luar biasa jamaah. Okay. Okay. Ini pilihan terbaik di masjid itu luar biasa. Tapi kita tidak tahu nanti takdir Allah. Ya. Jadi siap-siap ini malaikat Israfil nunggu apa? Perintah. Israfil maniup sangkakala. Israfil maniup sangkakala. Memberikan suaranya jamaah nih. Ada apa dengar ke? Kan kita kadang nonton di media di YouTube jamaah, katanya tuh trompet sangkakala, memang mengerikan sekali. Suaranya dari mana? Setelah di shooting di atas itu enggak ada apa-apa, tapi suaranya menggelegar. Ya. Atau orang muni sang nyoba angeh si malaikat Israfil ngetes aja lu. Jadi ngetes trompet niki ngombe bagus ke tiup-tiupan. Intinya jamaah orang beriman tidak takut hari kiamat. Intinya orang beriman tidak mengalami hari kiamat. Kenapa? Sebelum datang itu semua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah. Wa Israel, yang datang juga malaikat Israel. Apa tugasnya? Nyabut nyawa niki.
Jadi pilihan itu si pilihanan dek nanti yang belum boleh masjid doa. Nih sila gubak-gubak kena sini doa nang masjid. Pilihan doa. Nih cuma sini namu beri si puasa. Nih sini namu beri si lebaran. Catat lah si malaikat. Mana cabut lah, cabut. Nih Israel. Malaikat yang paling belakang wafat. Itu adalah malaikat. Jadi ketika dia menyampaikan kepada Allah, ya Rob, wah buat cabutku selaput nyawa panjak dan niki. Manusia, hewan, termasuk jin semuanya wah mati selaputnya. Si malak bebaturku semalaikat cabut ya, batur me. Lapor malak, wah, karang kami dengan empat. Tiang niki malaikat penjaga aras, malaikat Mikail, 4 orang penjaga aras, Mikail, Jibril. Karang 4. Oh karang 4 niki bahasan teh niki. Menengano cabut si telu niki. Cabut. Is dead. Melapor malaikat Israel. Karang pira? Karang mesa tiang niki. Menengano cabut nyawa mewah. Itu luar biasa jamaah. Ada penjelasannya nih. Jadi dia mencabut nyawanya sendiri. Israel mencabut nyawa. Kita kepingin nanti kalau nyawa kita dicabut jamaah nggih yang lembut seperti dicabutnya para nabi-nabi dan rasul. Karena ada juga hamba Allah ketika dicabut dia tersenyum. Itu bagaimana lembutnya cabutan nyawa malaikat ya. Ada juga kita temukan jenazah seperti orang takut jamaah, padahal sudah meninggal. Takut tuh anak. Kemungkinan besar cara malaikat mencabutnya agak keras nih ke jamaah. Kemudian wa Mikail, ini malaikat terbesar. Singone nurunang itu hujan jamaah. Mesin dah melin nurunang ini dua-duanya. Karena BMKG prediksi sampai Februari itu masih kita ini wanti-wanti nih hujan, tanah longsor, banjir, tanah bergerak ya. Tetap kita mohon kepada Allah agar hujan yang turun hari ini dan untuk seterusnya sampai berakhir musim hujan adalah hujan-hujan yang membawa manfaat dan berkah. Amin. Tahu biasa mohon hujan di agak sekeji si pejamah nih. Biasa menaik Zohor 1 sab lebih sedikit ya. Kenapa? Hujan. Memang boleh sih kita ndak ke masjid kalau hujan. Tapi bagi tiang pelunggu yang sudah nikmat ke masjid, hujan, kena angin, kena petir, tetap ke masjid. Kenapa? Sudah nikmat. Kenapa? Sudah kebutuhan. Baik jamaah kita lanjut nih. Maka dia berkata, siapa? Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, faqala Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marrat ana akhizuhu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Kata malaikat Jibril, si datang lihat baginda Nabi, ya Muhammad, siapa saja yang membaca selawat kepadamu 10 kali. 10 kali jamaah, tidak sampai semenit ya. 10 kali baca selawat, maka kata malaikat Jibril, ana akhuzu biyadihi, saya akan membimbingnya, saya akan memegang tangannya, wa umirruhu ala sirat, dan menuntunnya untuk berjalan di jembatan as-sirat. Le sang demen teh jamaah nanti iman ke si malaikat apa? Jibril. Mami Mawardi liwat le dunia sulang menanti iman ke si tuan guru ngombe. Bangga kita kan? Nanti iman tuh denden kita. Apalagi ini malaikat jamaah, masya Allah. Tahu ngombe mana denden tuh si Pak Bupati. Teman tuh nih. Demenin kan? Iya. Tapi mudah-mudahan denen itu ke jalan yang benar. Ini malaikat Jibril. Pokok saya membaca selawat di Sida ya Rasulullah ya Muhammad 10 kali aku jamak niki ngenti imana
nuntun dia untuk jalan di jembatan as-sirat yang besarnya seperti rambut dibelah 7. Kecil, dia kita bergantung amal ibadah. Berikutnya waqala Mikail, berkata malaikat Mikail, ni paling belik malaikat ni ke jamaah, ana askihi min haudika, saya membaca selawat le Nabi 10 kali. Itu kata malaikat Mikail, askihi min haudika, aku sendiri ngembeng yang nginem lengan telaga Nabi. Bagaimana nikmatnya kita jangan diberikan minum oleh malaikat. Saya sendiri yang akan menuangkan air itu ke mulutnya. Sekali kita minum jamaah rahimakumullah, tidak akan haus selama-lamanya. Kenapa? Telaga Nabi itu jamaah tempat Nabi menunggu kita nanti pada hari kiamat. Entini tah be jamaah masjid si rajin meh enak bekedip. Kemudian kita diberikan apa? Minum. Yang mudah-mudahan kita diberikan minum. Lamun baca selawat 10 kali, malaikat Mikail yang akan menuangkan air itu ke mulut kita. Luar biasa jamaah kehebatan selawat. Makanya jangan berat baca selawat kepada Nabi. Wa qala Israfil, berkata Israfil, saya membaca selawat li Nabi Muhammad 10 kali, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Kata malaikat Israfil, aku akan sujud kepada Allah. Begitu saya sujud kepada Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sehingga yang berselawat itu dosanya diampuni oleh Allah. Dek ku mele ngangkat otakku, marabah santen iki. Dek ku mele ngangkat otakku dengan sujud sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sudah 3 malaikat jamaah. Yang terakhir waqala Israel, ini malaikat paling belakang nih wafat jamaah. Maka berkata pula malaikat Israel, apa kata beliau? Ana aqbidu, mun baca selawat niki 10 kali, ana aqbidu ruhahu, aku sendiri yang akan memegang ruhnya, mencabut ruhnya. Kata malaikat Israel, kama qabattu arwa hal anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi ketika aku mencabut ruhnya, itu sama seperti aku mencabut ruh para nabi. Luar biasa jamaah. Padang kuna nyabut nyawan teniki, isina si nyabut nyawa para nabi. Berarti halus kan jamaah, halus. Itulah kehebatan, itulah kelebihan apa? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
insyaallah luwe macam selawat niki jamaah, tinggal kita arek ke waktu ta ngamalangnya tuh endi. Maka sebagai penutup dari hadis selawat, banyak sebenarnya niki jamaah, masih banyak ya, masih banyak tentang kelebihan selawat niki. Kita membaca hadis Nabi tentang selawat. Beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, kata Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat di antara kedua matanya bebas dari sifat-sifat munafik dan bebas dari siksa api neraka. Maka selawat yang masyhur jamaah, selawat di Indonesia apa itu? Selawat dari Nahdlatul Ulama, ini selawat Badriyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allah Allah sekali tebarang jamaah coba. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masih ada waktu? Masih ya? Kita lanjut? Sana mundangan stop wah. Benar waktu pada itu. Ini kita diskusi sama Anggi. Kalau ada yang keliru nanti diingatkan kita. Baik jamaah, oke. Kita lanjut. Tadi di awal kita menyatakan bahwa kita juga diskusi malam hari ini tentang janji Allah kepada umat Islam. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Agar kita tahu nih jamaah. Kita biwah tu berjanji ke? Wah, waktu yang terjanji nih jamaah. Pelungguan sudah janji sudah ditunaikan. Alhamdulillah. Kalau sudah ditunaikan kita bebas. Tapi kalau ada pelunggu sudah janji belum ditunaikan, bayar dia. Nanti kita ditagih sama Allah ya. Saya paling luwih janji nih jamaah. Saya paling luwih janji na. Anggota DPR. Oh caleg, termasuk caleg ya paling banyak. Tapi mudah-mudahan bisa dipenuhi janjinya. Lalu kalau tidak dipenuhi, awas. Kena nagina sida-sida Allah. Agenda nama cerita dulu kan niki jamaah. Ada caleg itu dia mengaspal jalan yang bagus, hot mix. Tapi begitu tidak dapat, hot mic-nya dicabut itu. Kirimangna apa itu? Albratino peranino.
kapasitor kira apa siapa? Ekskavator. Sedak niki. Ya boleh kan YP kan? Lagu tujuan itu loh. Simul aja kalurkah? Wah kedang jadi amal. Ini aja sedak amal. Nyata bahwa tujuannya ingin apa? Nah itu. Baik jamaah, mudah-mudahan janji kita hari ini, minggu kemarin, bulan yang tahun yang lalu sudah kita tunaikan. Agar nanti kita tidak ditagih sama Allah. Tapi Allah juga janji kepada kita. Niki jamaah kaum muslimin, janji kepada orang-orang beriman. Apa saja janji-janji Allah? Janji Allah kepada kita adalah syurga. Janji na itu sida-sida Allah apa? Syurga. Dek neraka dek. Syurga. Di mana kita temukan dalilnya? Dalam Quran menyatakan, ini sering dibaca oleh, bisa kita baca setelah lebaran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, menuju kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berbagi dikala senang, berbagi dikala susah, yang menginfakkan sebagian hartanya dikala senang dan dikala susah. Itu dijadikan surga jamaah. Kemudian bis-sarra'i wal kaziminal ghaiza, mereka yang mampu menahan marah, itu dijadikan surga jamaah. La taqdab faraddada miraran, ndak gedak, ndak gedak, ndak gedak, walakal jannah, bagimu surga. Kayaknya anak-anak di SD itu ya maaf, kalau ada orang tuanya marah-marah sama ibunya, datang anaknya, dibaca ini la taqdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Lagu mun tentu gedak, bagimu neraka. Itu kan itu mananya kan, ini gedak, ini gedak. Kemudian wal afina 'anil nas, dia mampu memberikan maaf. Ini jamaah yang sulit jamaah, memberi maaf. Hari ini malam ini jamaah amun residen di salang sapa niki, dia salang tegur siapapun dia. Baik mun tinduk ambil napas dari hidung, keluarkan dari mulut 3 kali, ambil 4, hitungannya pakai rumus 4, 7, 6. Ambilnya 4 detik, tahan 7, kemudian hembuskan. Apa yang kita bilang? Ya Allah, mulai malam ini dan seterusnya, aku sudah memaafkan semua orang. Ya Allah, malam ini dan seterusnya, aku sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatiku, yang pernah menzalimi aku, yang pernah menganiaya aku. Insya Allah jamaah, amun ini digawe lempeh petinduk tuh. Coba lempeh. Lagu munda muni kena, terutama si dendam nikin di. Pokok mun dek ku balas, dek ku puas. Oh yang apa petinduk dah? Kadang-kadang kelalap kaget sudah. Kumbena dia deman berbalas. Maka paling bagus wal afi na'anin nas, berikan maaf kepada manusia siapapun itu. Masalah mereka benci kepada kita, biarkan. Yang penting kita enggak benci kepada dia. Masalah mereka iri kepada kita, biarkan. Yang penting kita tidak iri kepada mereka. Doakan dia dapat petunjuk Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi insyaallah jamaah, apa janji Allah kepada kita? Syurga. Tapi yang apa? Yang berbagi dikala senang dan susah, yang mampu menahan marahnya, yang memberikan maaf kepada manusia. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang kedua,
janji yang disempurnakan pahalanya. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka. Luar biasa jamaah. Yang pelunggu, yang aktif salat jamaah, itu amal soleh jamaah. Yang pelunggu, yang mau berbagi, itu amal soleh. Yang pelunggu, yang nyambung silaturahim, itu amal soleh. Diberikan Allah kepada kita apa? Pahala yang sempurna. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak suka kepada hambanya yang zalim. Allah tidak senang kepada hambanya yang berbuat aniaya. Itu janji kedua. Berikutnya janji ketiga, Allah menjanjikan kita tambahan nikmat. Hari ini jamaah lengan kelima singonen di kan hujan niki nggih, hujan sampai sore niki. Ada ke tambahan nikmat kira-kira luwe jamaah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Luwe nikmat, cuma kurangnya kita tidak pandai bersyukur. Entah itu juga jamaah waktu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.